betapa rumah sakit di Indonesia ini pada saat sedang lemah atau belum begitu siap posisinya, langsung harus masuk ke area pandemi ini. Bisa teruskan slide-nya atau di slide show barangkali? Ya, langsung berikutnya aja. Oke. Nah, langsung berikutnya. Ini sedikit gambaran, nanti suatu saat kita akan mulai masuk ke mencoba membaca mengenai pasca, tapi itu nanti kita bahas ya, belum masih. Sekarang puncak aja mungkin belum terlewati. Slide berikutnya. Ini adalah kondisi kita, jadi ketika pandemi itu menjadi mendunia dengan berbagai laporan dan penetapan sebagai pandemi sekalipun, maka rumah sakit Indonesia itu masih ribet dengan soal aturan-aturan tentang klasifikasi rumah sakit. Bahkan ketika mulai masuk adanya laporan pertama kasus di 2 Maret 2020 pun, setelah itu pun kita masih banyak bicara mengenai kelas standar, mengenai single tarif, mengenai sistem rujukan dan sebagainya sebagai suatu analisis mengenai apa yang akan terjadi setelah terbitnya PMK nomor 3 tahun 2020. Maka ketika kemudian masuk April dengan lonjakan kasus yang besar, maka itu pula sebetulnya rumah sakit itu dalam posisi berat. Tadi terima kasih Profesor Ahmad sudah menyampaikan memang pasien non-COVID turun tajam, sementara rumah sakit harus menutupi kebutuhan untuk pengadaan barang-barang yang menurut kami sudah melampaui kemampuan cadangan keuangan, terutama untuk menutupi soal APD, soal renovasi keuangan, soal penerapan alur pelayanan yang lebih ketat oleh karena COVID ini. Slide berikutnya, dengan kondisi seperti ini, kami bicara beberapa hal terkait dengan khususnya bidang pembiayaan. Pertama adalah soal cakupan. Masih ada beberapa daerah yang melaporkan kebimbangan. PMK 59 2012 itu mengatakan bahwa yang dibiayai adalah yang dirawat di rumah sakit rujukan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan yang ditetapkan oleh menteri. Sementara KMK menyebutkan semua rumah sakit. Ini terus terang rumah sakit masih galau. Benarkah semua rumah sakit? Karena di beberapa tempat teman-teman BPJS Kesehatan masih memegang bahwa yang dibiayai, yang dicakup hanya di rumah sakit yang sifatnya rujukan. Nah, tidak untuk semua rumah sakit. Ini masih sering menimbulkan kegalauan. Termasuk misalnya apakah kalau sempat ada misalnya rujukan parsial misalkan karena satu kebutuhan ke rumah sakit yang non rujukan, bagaimana nanti ini juga menimbulkan kegalauan. Kemudian cakupan kasus di PMK 59 menyebut adalah sejak suspek. Sementara di KMK ini mencakup juga beberapa yang sebelum suspek. Misalnya pada ODP walaupun dengan syarat tertentu ya, usia dan komorbid haji. Nah, ini kami terus terang di rumah sakit masih galau. Apakah BPJS Kesehatan akan berpikir yang sama? Bagaimana menerah dua perbedaan ini? Ini hanya contoh-contoh beberapa contohnya sebenarnya juga ada, tapi ini yang pertama kali tampilkan. Apakah BPJS Kesehatan punya pemahaman yang sama? Sementara slide berikutnya, pada saat yang sama, sesuai dengan penugasan khusus dari Kemenko PMK S22 tahun 2020, BPJS Kesehatan itu tugasnya adalah memastikan akses pelayanan kesehatan bagi pasien COVID pada vaskes yang ditunjuk pemerintah. Ini masih sama istilahnya, yang ditunjuk pemerintah. Dan memverifikasi tagihan dari RTL yang ditunjuk pemerintah juga. Sekali lagi ini membuat kita galau, yakinkah ini benar semua rumah sakit akan bisa mengajukan, ataukah ada apa perbedaan dua aturan ini yang kami khawatir akan dipegang oleh BPJS Kesehatan. Mengingat posisi BPJS Kesehatan saat ini adalah disebut juga oleh Prof. sebagai third party administrator. Akankah ini juga berarti ada tanggung jawab penuh pada BPJS Kesehatan? Dalam arti bila mana terjadi sesuatu di belakang, maka apakah menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sebagai third party administrator ini? Yang ini beda dengan konsep JKN sekarang ini. Nah, ataukah bagaimana? Kalau memang betul itu sebagai satu third party administrator dengan tanggung jawab penuh, maka sangat mudah, sangat layak kita duga bahwa BPJS Kesehatan akan sangat berhati-hati dan sangat korektif dalam memverifikasi. Bahkan jujur sampai saat ini kami belum mendapatkan juknis verifikasi pun belum diterima, walaupun katanya segera akan terbit, tapi kami belum mendapatkan itu. Jadi masih menjaga kebenaran kita bersama-sama. Padahal dalam situasi wabah, maka akan cenderung terjadi overdiagnosis dan kurang tertib administrasi. Jadi misalkan sudah sampaikan, karena sudah terlanjur lama kita perlu pakai KTP, sehingga kita pasien kita sekarang sudah tidak pakai KTP lagi. Tiba-tiba keluar KMK tanggal 6 April kemarin yang mengatakan harus dengan KTP. Ini dari kita mesti ngelacak balik ke belakang, meminta sebagai yang ternyata tidak mudah dilakukan. Slide berikutnya, hal berikutnya lagi yang membuat kita khawatir adalah soal ini. Meskipun kemarin waktu ini terbit KMK nomor 238, ini menjadi pertanyaan kita. Walaupun kemudian dalam SE yang terbit itu sudah mencakup hal ini, yaitu bagaimana kalau kondisinya ada kompleksitas masalah. Artinya masuk sebagai non-COVID, kemudian jadi COVID bagaimana? Atau
masuknya COVID, kemudian ada comorbid, bagaimana? Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, masuknya mungkin non COVID, kemudian jadi COVID, kemudian terkonfirmasi negatif dan non COVID lagi. Ini kan kami masih bertanya-tanya, apakah betul bisa terbit SCP di tengah-tengah masa perawatan? Dan selama ini dalam konsep JKN itu tidak mungkin terjadi ada SCP yang terbit di tengah-tengah jalan. Nah, ini masih menjadi kegaulan rumah sakit, apakah betul bisa dilakukan pengajuan klaim penggantian biaya secara konsep di KMK 238 dalam pandangan juga dunia kesehatan sebagai verifikator. Nah, berikutnya, untuk itu ini ada sedikit kami coba sampaikan usulan kami, bagaimana kita mencoba menggunakan skema, sebagaimana kalau skema kita ada pasien yang mengalami kecelakaan sebagai peserta JKN itu ada konsep adalah ada sejak awal terbit SCP, kemudian ditanggungkan dulu oleh jasa raja sampai sebatas maksimal. Nah, selebihnya benar-benar ditanggungkan dengan konsep CBG. Ini kan sebenarnya agak mirip dengan proses tadi bahwa ada orang masuk sebagai non JKN, tengah jalan jadi non COVID, tengah jalan jadi COVID dan jadi non COVID lagi. Ini tentu kami usulkan untuk bisa jadi satu pertimbangan juga. Atau juga pada titik misalkan ada juga di slide berikutnya pada kondisi di mana terjadi comorbid maupun komplikasi slide berikutnya, kita juga lihat nanti bisa terjadi datangnya mungkin non COVID di tengah-tengah episode muncul dugaan COVID dengan tetap juga ada komorbiditas dengan non COVID-nya, atau sebaliknya masuk rumah sakit sebagai COVID di tengah-tengah ada muncul komplikasi, ya akhirnya muncul juga hal yang lain. Nah, ini bagaimana? Nah, sekali lagi ini kami juga masih ragu-ragu. Yakinkah SCP bisa terbit di tengah jalan sehingga bisa meyakinkan rumah sakit bahwa akan ada peralihan yang mulus dari pertanggungan oleh konsep dana COVID ke dana JKN dalam hal peserta JKN, atau kalau dalam hal bukan peserta JKN juga itu mungkin tidak terlalu masalah karena disebutkan juga barangkali ada pendamping yang lain ya. Tapi untuk konsep yang dengan JKN ini masih menjadi pertanyaan kami. Juga dalam hal coincidence, misalkan di slide berikutnya, coincidence ini juga pertanyaan kita, apakah yakin nanti bisa dilakukan sama dengan bisa juga? Ini betul-betul tidak bisa terjadi SCP tengah jalan di satu perawatan, ini masih menjadi pertanyaan kita. Slide berikutnya, nah, ini yang sifatnya adalah coincidence. Sebenarnya bersama konsep kita, kami usulkan kalau memang soal SCP ini tidak segera ada kepastian, saya kira kita harus melangkah lebih segera, biar segera clear bahwa memang dimungkinkan adanya konsep penerbitan SCP di awal, untuk kemudian tidak kita bicara mengenai siapa yang menanggung pertama dan selanjutnya. Nah, berikutnya lagi, ini sebagai argumen karena sebagai pembahas, maka kami hal berikutnya adalah soal standar. KMK 238 memuat standar yang cukup ketat mengenai pelayanan pada pasien COVID. Pertanyaannya kalau itu tidak bisa dipenuhi, bagaimana? Contoh misalnya harus ada pemeriksaan laboratorium yang cukup canggih, belum bicara soal PCR ya, itu pun sudah ada misalnya pemeriksaan di dimer sebagainya, itu juga tidak semua rumah sakit mampu. Bagaimana menilai ini? Meskipun memang untuk itu kami mengusulkan bahwa pada proses verifikasi itu ada menyatakan dinas kesehatan. Tapi kalau dalam konsep sebagai TPA, apakah ini memang bisa dipenuhi seperti ini juga? Kalau konsepnya ada konsep TPA dengan tanggung jawab penuh di kesehatan. Meskipun memang dalam SE terakhir kemarin di poin terakhir ada kata-kata dispute. Ini juga kami, ini berarti kalau dispute berarti posisi beli kesehatan ini bukan TPA yang dalam pengertian memang punya tanggung jawab penuh terhadap verifikasi. Ini kami masih juga menimbulkan tanda tanya juga tentang hal tersebut. Demikian saya kira terakhir barangkali setelah terakhir hanya sedikit titipan saat kali ini saya kira sudah kita bahas di depan tadi sebagai rangkuman. Hanya terakhir di poin yang nomor paling bawah yang sampai saat ini masih bingung adalah ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19. Ini sampai titik ini kami belum mendapatkan kepastian karena tidak boleh narik biaya dari yang mengirimkan sampel. Lantas nanti bagaimana? Apakah rumah sakit sebagai laboratorium pemeriksa ini harus melakukan tim kemana? Ini menjadi pertanyaan. Ini mohon ini juga dapat nanti dimasukkan dalam pembahasan ini. Demikian, terima kasih. Ini memang sangat teknis dan semoga bisa menjadi bahan diskusi kita. Turun, selamat siang. Baik, terima kasih. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Mungkin menanggapi dari pembahas dulu. Kalau boleh saya tarik beberapa poin yang tertonang adalah meliputi tentang cakupan, baik itu cakupan rumah sakit maupun kasus, lalu bagaimana nih siapa yang bertanggung jawab penuh
kalau tadi memang yang bertanggung jawab penuh sebagai third party adalah BPJSK, bagaimana sejauh mana ini bisa dilaksanakan. Lalu ada tentang SE, jadi apakah SE ini juga mampu untuk mengatur tata laksana supaya